dari kelompok 1 pendidikan non formal, prodi pendidikan sosiologi antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Nah, kelompok kami beranggotakan yaitu Fiora Valenzania, Yogi Yulianto, dan saya sendiri Zayulus Komareni. Dengan dosen pengamu yaitu Bapak Abdurrahman. Nah, tujuan dari video pembelajaran ini bertujuan agar teman-teman itu tahu tentang pengertian dari pendidikan nonformal, bagaimana fungsi dari pendidikan nonformal, bagaimana peran dari pendidikan nonformal, dan bagaimana sih kegunaan peran pendidikan nonformal ini berada di aspek pendidikan. Sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ayo teman-teman, kita dengarkan penjelasan materi tentang pendidikan nonformal yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya berikutnya. Selamat mendengarkan. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan nonformal itu? Apa sih pengertian dari pendidikan nonformal itu? Saya akan memberikan pengertian dari pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah program pembelajaran yang sudah terancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari peserta didik. Kemudian, pendidikan nonformal juga diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau disingkat Sisdiknas. Pada pasal 26 ayat 3 yang berbunyi, pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Kemudian pada pasal 26 ayat 4 yang berbunyi, satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis. Lalu pasal 26 ayat 6 yang berbunyi, hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional penilaian. Saya akan memberikan tujuan dari pendidikan nonformal. Tujuan dari pendidikan nonformal itu ada dua. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan belajar tingkat dasar, misalnya pendidikan tentang kesehatan, pendidikan tentang keaksaraan, dan lain-lain. Yang kedua, untuk memenuhi atau melanjutkan kebutuhan tingkat dasar dan menanamkan pendidikan nilai-nilai hidup, contohnya meditasi, pendidikan kesenian, atau sekolah minggu, dan lain-lain. Peran pendidikan nonformal. Peran pendidikan nonformal dibagi menjadi 3, yaitu sebagai pelengkap pendidikan sekolah, sebagai penambah pendidikan sekolah, dan sebagai pengganti pendidikan sekolah. Selanjutnya kita bahas peran-peran pendidikan nonformal ini dari peran yang pertama, yaitu pendidikan sebagai pelengkap pendidikan sekolah, di mana pendidikan nonformal ini berfungsi untuk melengkapi kemampuan peserta didik dengan jalan memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh dalam pendidikan formal. Pendidikan nonformal sebagai pelengkap ini dirasa perlu oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat dan mendekatkan fungsi pendidikan sekolah dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, program-program pendidikan nonformal pada umumnya dikaitkan dengan lapangan kerja dan dunia usaha seperti latihan keterampilan kayu, las, pertanian, makanan, dan lain-lain. Selanjutnya, pendidikan nonformal sebagai penambah pendidikan sekolah bertujuan untuk menyediakan kesempatan belajar kepada
Peserta didik yang ingin memperdalam materi pelajaran tertentu yang diperoleh selama mengikuti program pendidikan pada jenjang pendidikan formal. Kemudian, alumni suatu jenjang pendidikan formal yang masih memerlukan layanan pendidikan untuk memerluas materi pelajaran yang telah diperoleh. Dan yang terakhir, mereka yang putus sekolah dan memerlukan pengetahuan serta keterampilan yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan atau penampilan diri di dalam masyarakat. Kemudian, peran pendidikan nonformal sebagai pengganti pendidikan formal menyediakan kesempatan belajar bagi anak-anak ataupun orang dewasa karena berbagai alasan tidak memperoleh kesempatan untuk memasuki suatu pendidikan formal atau sekolah. Kegiatan belajar mengajar bertujuan untuk memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan pengetahuan praktis yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti pemeliharaan kesehatan lingkungan dan pemukiman, gizi keluarga, cara bercocok tanam, dan jenis keterampilan lainnya. Pendidikan nonformal di dalam ilmu pengetahuan lebih menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal memiliki teknik, cara pandang, dan strategi khusus yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dari penjabaran materi yang sudah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan nonformal itu penting. Karena munculnya pendidikan nonformal ini memberikan kesadaran baru pada masyarakat bahwa pendidikan bukanlah kegiatan untuk mendapatkan gelar dan ijazah saja. Lebih dari itu, pendidikan merupakan kegiatan penyerapan dan internalisasi ilmu yang memberikan peningkatan taraf kehidupan pada individu dan masyarakat secara luas dalam berbagai aspek. Berikut adalah referensi belajar untuk menambah ilmu terkait pendidikan nonformal, yaitu buku Manajemen Pengembangan Program Pendidikan Nonformal dari Dr. Entoh Tohani, Master Pendidikan, dan buku Pendidikan Nonformal dari Prof. H.M. Saleh Marzuki, Master Education, melalui platform Google Form dalam link tersebut. Guna mengasesmen pembelajaran kali ini, teman-teman bisa mengisi form tersebut pada link Google Form yang sudah tersedia di video. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami tentang materi pendidikan nonformal. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.